Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah atau menghitung limit di Tahingga. Oke. Nah, untuk bentuk-bentuknya itu sendiri, kalau misalkan kita bertemu dengan bentuk, kalau kita substitusi limitnya atau limit X mendekatinya menghasilkan Tahingga per Tahingga, 0 dikali Tahingga, atau Tahingga dikurangi Tahingga. Jadi di sini ada 3 bentuk. Di video sebelumnya kan ada cara menyelesaikan limit fungsi aljabar, yang caranya ada substitusi, kemudian ada memfaktorkan, dan juga merasionalkan bentuk akar. Nah, jika kalau misalkan kalian menemukan pas disubstitusi itu hasilnya bentuknya tidak tentu, maka kalian harus menggunakan cara yang lain, yaitu memfaktorkan atau merasionalkan bentuk akar. Nah, ini juga kalau misalkan kan bentuk limitnya itu limit di Tahingga, maka limitnya itu X mendekati Tahingga. Nah, sehingga kalau misalkan kalian masukkan limit X-nya menjadi Tahingga, terus menghasilkan bentuk-bentuk ini, yaitu Tahingga per Tahingga, atau 0 dikali Tahingga, dan juga Tahingga dikurangi Tahingga, maka caranya akan dijelaskan di video ini. Oke. Nah, perlu diingat kalau misalkan ada limit X mendekati Tahingga dari fx-nya 1 per X, itu hasilnya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena untuk grafik fx sama dengan 1 per X, dan jika X-nya mendekati Tahingga, itu kalau misalkan kita masukkan ke grafik 1 per X, itu hasilnya akan mendekati 0. Makanya yang ini harus diingat dulu, kalau limit X mendekati Tahingga 1 per X sama dengan 0, atau 1 per X dikali A. Jadi misalkan A per X, A nya bisa berapa aja, misalkan 5 per X, 2 per X gitu ya. Atau misalkan bawahnya X pangkat N. Jadi misalkan limit X mendekati Tahingga A per X pangkat N, ini juga berlaku hasilnya mendekati 0. Itu ya, itu yang harus diingat dulu. Oke, kita lanjut kita mulai dari contoh yang pertama dulu, untuk bentuk Tahingga per Tahingga. Nah, ini ada soal, tentukan limit X menuju Tahingga 4X tambah 1 per X kuadrat ditambah 7. Nah, caranya gimana? Kan kalau kita langsung substitusi Tahingganya ke dalam fx, itu akan menghasilkan Tahingga per Tahingga. Sehingga caranya yaitu, yang pertama, kalian lihat fx-nya. Di sini ada 4x tambah 1, kemudian ada x kuadrat tambah 7. Nah, kalian tentukan dulu variabel dengan pangkat tertinggi dari fungsi fx ini. Di sini kan variabelnya ada x ya. Variabelnya ada x, kemudian ada x kuadrat. Nah, variabel dengan pangkat tertingginya itu berapa? X kuadrat, bukan yang x, karena kalau yang x ini pangkatnya 1, kalau yang bawah x-nya pangkat kuadrat atau x pangkat 2. Maka yang kita pilih adalah x kuadrat atau yang x pangkat 2. Nah, kemudian kita kerjakan si fungsinya, kita bagi dengan variabel pangkat tertingginya. Jadi gini, sama dengan tadi kan pangkat tertingginya x pangkat 2 ya, variabelnya yang x pangkat 2, jadinya 4x per x pangkat 2 gitu, ditambah 1 per x pangkat 2 per x kuadrat per x kuadrat ditambah 7 per x kuadrat gitu. Nah, kemudian baru kita kerjakan ininya. Di sini ada x sama 4x dibagi x kuadrat. X-nya bisa kita coret atau kita bagi yang x di atas sama x1 di bawah, jadinya 4 per x ditambah yang ini tetap 1 per x kuadrat per x kuadrat dibagi x kuadrat, hasilnya 1 ditambah 7 per x kuadrat. Oke. Nah, yang tadi kita perlu ingat, kalau limit X mendekati Tahingga untuk 1 per X, atau limit X mendekati Tahingga untuk
A per X pangkat N itu hasilnya mendekati 0. Maka yang ini kan kalau limit itu ada sifat yang bisa kita gunakan per angka ya. Jadi limit 4 per X ditambah limit 1 per X kuadrat. Berarti kan yang ini hasilnya mendekati 0. Jadi ini 0 ditambah, ini juga 0 per 1 ditambah 0 gitu ya. Terus hasilnya jadi 0 per 1 sama dengan 0. Jadi ini hasilnya adalah 0. Jadi untuk limit X mendekati tak hingga 4X plus 1 per X kuadrat plus 7 hasilnya mendekati 0 gitu. Oke, kita ke contoh berikutnya, masih bentuk yang sama. Tentukan limit X mendekati tak hingga X kuadrat min 5X min 6 per X kuadrat tambah 2. Oke, variabel dengan pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Berarti bagi semuanya dengan X kuadrat. Kalau misalkan pangkat tertingginya, kalau variabel pangkat tertingginya X pangkat 3 atau X pangkat 4, ya berarti dibagi sama X pangkat 3 atau X pangkat 4 gitu ya. Kalian tinggal tentukan aja variabel dengan pangkat tertinggi. Ini berarti pangkat tertingginya 2 ya. Jadinya variabelnya X kuadrat. X kuadrat per X kuadrat ditambah dikurang ya. Dikurang 5X per X kuadrat dikurangi 6 per X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat ditambah 2 per X kuadrat. Ini kalau udah gini, kita kan udah tahu hasilnya ya. Maksudnya kita udah tahu dia bentuknya bakal jadi apa. Kalau yang ini kan pasti 1. Terus ini 0, yang ini 0 per ini 1 ditambah 0. Jadinya 1 kurang 0 kurang 0 1, 1 tambah 0 1. Jadi hasilnya 1. Gitu. Cepet kan? Nah, kalaupun misalkan kalian menemukan pangkat tertingginya di sini yang sama gitu. Jadi ini kalian tandain aja. Tadi begini. Ini kan yang pangkat tertingginya, berarti nanti sisanya 0. Yang ini kan yang pangkat tertingginya X kuadrat. Terus kalian tandain yang X kuadrat. Berarti kan ini pasti 1, ini 1. Jadi 1 per 1. Kalau misalkan bentuknya 2X kuadrat per jangan 2. Misalkan 8X kuadrat terus min 2X terus kesananya nggak ada X kuadrat lagi. Terus di sininya 2X kuadrat ditambah 2X bla 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 misalkan. Nah, kalian tandain aja yang pangkatnya X kuadrat, atau kan kalian harus tandain dulu variabel dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya misalkan 2 atau X kuadrat. Berarti kan gini. Kalian tandain yang ini. Berarti hasil akhirnya pasti 8 per 2. Yaitu 4. Karena sisanya pasti 0. Karena dia per X kuadrat ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, kita ke bentuk yang 0 kali tak hingga. Nah, di sini ada bentuk limit X mendekati 2, akar 2X dikurang 2 per X tambah 2 dikalikan dengan 1 per X min 2. Nah, ini sebenarnya bukan limit X mendekati tak hingga kan? Berarti dia bentuknya limit tak hingga, bukan limit di tak hingga. Nah, kalau misalkan kita substitusikan angka 2 ke dalam X yang ada di fx ini, dia hasilnya yang ini 0, yang ini tak hingga. Coba sendiri ya. Akar 2X kan berarti 2 kali 2 4, akar 4. Akar 4 hasilnya 2. 2 kurang 2 0. 2 tambah 2 4. 0 per 4 hasilnya 0. Dikalikan dengan 1 per 2 kurang 2. 2 kurang 2 kan 0. 1 per 0 hasilnya tak hingga. Jadilah hasil akhirnya yaitu 0 kali tak hingga. Nah, makanya kita harus pakai cara yang lain, atau kita rubah dulu bentuk fx-nya menjadi bentuk yang lain. Maksudnya dimanipulasi dulu aljabarnya. Nah, yang ini untuk bentuk yang ini kita kaliin aja. Atas sama atas, bawah sama bawah. Jadinya limit atau penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Yang atas kan tetap ya 2X dikurang 2 per X plus 2 dikali X min 2. Nih. Nah, kalau udah kayak gini bentuknya jadinya ada akarnya kan, kayak bentuk akar gitu. Jadi akar 2X min 2. Nah, untuk yang ini kalian masih ingat kan cara menyelesaikan
bentuk akar untuk limit X mendekati A untuk bentuk akar, yaitu dengan merasionalkan bentuk akar. Berarti kan kita tinggal kalikan dengan akar sekawannya. Pindah sini ya. Limit kita pindah sama dengan limit X mendekati 2x min 2 per X plus 2 X min 2 dikalikan dengan akar 2x plus 2 per akar 2x plus 2. Itu ya. Terus caranya kayak biasa, kayak yang merasionalkan bentuk akar, yang atas kali yang atas, yang bawah biarkan saja. Berarti kan ini akar kali akar, hasilnya dalam akar aja 2x dikurangi min 2 dikali plus 2 min 4 per ini ya, bawahnya kurang panjang, 2x min 4 per x plus 2 x min 2 dalam kurung akar 2x ditambah 2. Tuh, sama dengan yang ini. Supaya nanti bisa kita bagi dengan yang bawah, yang atas 2x min 4 ini kita rubah bentuknya jadi mirip sama yang bawah, atau kita keluarin 2-nya. 2-nya keluarin, sisanya jadi x min 2 per x plus 2. Oh, kok ininya tandanya salah. 2 ya. X min 2, ini plus 2, ini min 2. Akar 2x plus 2. Boleh dicoret. Limit x mendekati 2, jadi asasnya tinggal 2 per x plus 2 akar 2x plus 2. Asasnya 2 per yang ini, masukinnya 2-nya ke x, 2 tambah 2 4 dikali akar 2 kali 2 akar 4. Akar 4 hasilnya 2. 2 tambah 2 4. Di 2 per 16 ya. Berarti 1 per 8. Oke, kita ke bentuk yang ketiga, bentuk tahingga dikurangi tahingga. Jadi kalau misalkan kalian masukkan x menuju tahingganya ke dalam fx, itu menghasilkan tahingga dikurangi tahingga. Nah, untuk bentuk yang ini itu biasanya bentuk soalnya adalah kayak gini. Limit x mendekati tahingga akar dari ax kuadrat tambah bx tambah c dikurangi akar dari px kuadrat tambah qx tambah c sama dengan L. Nah, sedangkan L-nya itu biasanya jawabannya itu ada 3 kemungkinan. Ada yang tahingga, ada yang min tahingga, dan ada yang menggunakan rumus B min Q per 2 akar A gitu. Nah, yang ini bentuk umumnya ya. Jadi kalau kita koefisiennya ganti jadi A, jadi B, jadi P, jadi Q, jadi terus ada konstanta C, ada x kuadrat, ada x, itu kan menghasilkan misalkan limit x menuju tahingga untuk fx ini hasilnya kan L. Nah, L-nya itu ada 3 kemungkinan. Nah, untuk yang kalau misalkan A-nya lebih besar dari P, misalkan yang ini A-nya 4, P-nya 2, berarti A-nya lebih besar dari P kan? Nah, hasilnya pasti tahingga. Jadi kalian bisa buktikan sendiri dengan menggunakan cara merasionalkan bentuk akar. Kemudian kalau bawahnya masih ada x-nya, kalian bisa pakai yang x yang menggunakan variabel tertinggi, itu nanti menghasilkan tahingga. Kemudian kalau A-nya kurang dari P, dia hasilnya negatif tahingga. Kalau misalkan yang ini 1, yang ini 2, misalkan gitu ya, hasilnya negatif tahingga. Nah, sedangkan kalau jika A-nya sama dengan P atau A sama P-nya sama, maka hasilnya kalian bisa menggunakan cara cepat dengan rumus yang ini. Jadi B min Q per 2 akar A. Gitu ya. Kita coba akan menggunakan rumus ini jika A sama dengan P. Oke, kita ke contoh soal yang pertama ya.
untuk bentuk tahingga dikurangi tahingga. Nah, di sini ada limit X mendekati tahingga. Untuk fx-nya, akar X kuadrat min 2X plus 5 dikurangi akar dari X kuadrat plus 2X plus 11. Nah, tadi kan saya udah jelasin kalau misalkan ada A dan P yang kita bandingin. Kalau A lebih besar dari P, jadinya jawabannya apa? Kalau A kurang dari P, jawabannya apa? Dan kalau A sama dengan P, jawabannya apa? Nah, untuk yang contoh yang ini kita lihat di sini A-nya 1, P-nya 1. Berarti A sama dengan P. Berarti karena dia A sama dengan P, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya yaitu B min Q per 2 akar A. Tuh. Nah, kita tulis dulu P-nya, A-nya apa? A-nya 1, P-nya juga 1, B-nya negatif 2, Q-nya 2. Tinggal kita substitusi deh ke rumus ini. B-nya negatif 2 dikurangi Q-nya 2. 2 dikali akar 1. Negatif 2 dikurangi 2, negatif 4 per 2 kali akar 1. Akar 1 adalah 1, berarti 2 kali 1, 2. Min 4 per 2, negatif 2. Jadi hasil dari limit X mendekati tahingga untuk fx yang ini adalah negatif 2. Wah, cepat sekali ya. Nah, setelah ini kita bentuknya masih sama, yang A-nya sama dengan P, tapi bentuknya nggak langsung kayak gini. Oke, selanjutnya kita ke bentuk yang ini. Masih tahingga min tahingga, tapi bentuk soalnya limit X mendekati tahingga untuk akar 9X kuadrat tambah 6X min 2 dikurangi 3X plus 1. Nah, kalau tadi kan bentuknya akar dikurangi akar, terus kita tinggal cari A sama P-nya aja. Tapi yang ini dia bentuknya nggak akar, dikurangi nggak akar. Nah, maka kita bentuk aja jadi akar. Caranya gimana? Tapi kita harus lihat dulu. Yang ini, kalau dia ada di dalam akar itu kan 9. Kalau ini, kalau kita mau yang ini 3X plus 1, kalau kita mau jadiin akar atau dimasukkan ke dalam akar, berarti 3X plus 1-nya harus dikuadratkan. Ya kan? Kan kalau akar A kuadrat itu sama dengan A kan? Berarti A-nya harus kuadrat biar bisa masuk ke akar. Kalau bentuknya kan harus sama kayak gini kan? Oke. Nah, kalau 3X dikuadratkan hasilnya jadi 9X kuadrat. Nah, baru kita bisa pakai ini ya. Oke. Limit. Tapi kalaupun misalkan hasil kuadratnya nggak sama kayak A atau nggak sama kayak yang depannya, ya nggak apa-apa. Berarti kan itu bisa jadi A-nya kurang dari P atau A-nya lebih besar dari P. Nah, terus ini bentuknya nggak cuma ada di belakang akar aja. Di sini kan akar dikurangi yang nggak akar. Dia bisa aja bentuknya di depan. Caranya bakal sama. Kayak gini caranya ya. Limit X mendekati tahingga akar 9X kuadrat tambah 6X min 2. Yang ini kita akarin juga. Akar, di dalamnya kuadratin. Biar nilainya tetap sama. Ya. Sama dengan limit X mendekati tahingga akar 9X kuadrat plus 6X min 2 dikurangi, kita keluarin akarnya. Kita jumlahin jadi kuadratin gitu. Jadi 3X kuadrat 9X kuadrat. Cara cepat ya. 2 kali 1 kali 3X 6X 1 kuadrat 1. Tuh, udah kayak gini. Kita udah tahu deh. Jadi A-nya sama dengan P kan? Berarti kita bisa pakai rumus yang tadi. Rumusnya masih ingat B min Q per 2 akar A. A sama dengan P-nya jadi 9 kan? A-nya 9, P-nya 9. B-nya 6, Q-nya 6. Oke. Tunggu sebentar. Oke, oh ini ada yang salah. Soalnya ada yang keliru ya. Ini harusnya negatif. Ini negatif, jadi ininya negatif.
Jadi kan 2 kali min 1 kali 2 kali min 1 kali 3 jadinya min 6. Jadi Q-nya min 6. Nah, kalau yang tadi mah atasnya jadi 0 ya. Oke. B min Q, B-nya 6, Q-nya min 6 per 2 akar A. 2 akar A-nya 9. 6 dikurangi negatif 6, jadi 6 tambah 6, 12. Per 2 kali akar 9, 3, 2 kali 3, 6. 12 per 6 hasilnya 2. Gitu, paham ya? Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.